Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, seriuskah? Senior, apa yang dia lakukan? Tanya Chu Yue. Setelah keheranannya berlalu, Chu Yue menjadi marah. Ketika dia berbicara, dia bergerak untuk keluar dari payung pelindung. Dia berencana untuk mengungkapkan dirinya. Dia ingin secara terbuka mempertanyakan Chu Bore, mengapa dia melakukan hal semacam ini. Dia ingin tahu, mengapa dia menentang aturan yang ditetapkan oleh klan surgawi Chu mereka. Dia ingin tahu juga, mengapa dia ingin membantai semua orang di alam biasa 100 perbaikan. Setelah semua, alam biasa 100 penyempurnaan adalah wilayah Chu Heavenly Clan. Maka dengan begitu, orang-orang yang tinggal di sana dapat dianggap sebagai warga Chu Heavenly Clan juga. Chu Yue, apakah kamu sudah gila? Tepat pada saat itu, Chu Huai meraih Chu Yue. Dia mencegahnya berjalan keluar dari payung yang menyembunyikan mereka. Lepaskan aku harus pergi dan bertanya mengapa senior melakukan ini. Teriak Chu Yue. Suaranya itu terdengar sangat keras dan jelas. Itu bahkan lebih menusuk telinga daripada guntur. Jika bukan karena payung utuh, kemungkinan semua orang yang hadir akan mendengar suaranya. Untungnya, mereka ada di bawah payung penyembunyian. Oleh karena itulah, teriakannya sehingga hanya Chu Huai yang bisa mendengarnya. Apakah kamu ingin mati pergi ke sana pada saat seperti ini? Chu Huai mengecam Chu Yue. Mendengar kata-kata itu, Chu Yue mengungkapkan ekspresi tertegun. Agresivitasnya untuk pergi juga segera tenang. Dengan hati-hati, dia pun bertanya. Itu senior kita. Apakah kamu mengatakan bahwa dia akan membunuhku? Tanya Chu Yue. Lihatlah Chu Bore saat ini. Apakah dia sama dengan Chu Bore yang kita kenal? Apakah dia masih senior yang kita tahu? Tanya Chu Huai. Mendengar itu, Chu Yue menatap Chu Bore lagi. Hanya pada saat itulah, dia menemukan bahwa Chu Bore memiliki ekspresi menyeramkan, suram, dan juga dingin di wajahnya. Dibandingkan dengan Chu Bore yang ramah yang mereka kenal, dia memang orang yang sama sekali berbeda. Seseorang mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama, itu tanpa mengetahui sifat asli mereka. Alasan mengapa dia berani mengungkapkan dirinya pada saat itu adalah, yaitu untuk melepaskan pembantaian. Selama dia membunuh semua orang di sini, maka tidak ada yang akan tahu apa yang dia lakukan. Jika kita berdua mengungkapkan diri kita pada saat seperti itu, apakah menurutmu dia akan menyelamatkan kita? Tanya Chu Huai. Tapi kenapa dia melakukan hal seperti itu? Apakah ada sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan kita? Sesuatu yang akan dia bunuh untuk kita selesaikan? Tanya Chu Yue. Memang ada. Chu Huai memandang ke Chu Bore. Dan kemudian dia berkata, hidupnya sendiri lebih penting daripada hidup kita, ucapnya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Yue langsung berubah. Dia tampaknya tidak dapat menemukan cara untuk menyangkal Chu Huai. Kemudian, Chu Yue diam-diam menarik kembali kakinya yang akan melangkah maju. Dia juga tidak berani mengambil risiko keluar dari payung itu. Dia juga takut bahwa Chu Bore benar-benar akan membunuh mereka jika dia mengetahui bahwa mereka ada di sana. Dia takut dia akan membungkam mereka. Tidak pernah aku harapkan, seseorang dari klan surgawi Chu menjadi orang yang melakukan hal semacam ini, kata Chu Feng setelah mengukur Chu Bore. Alasan Chu Feng mengatakan itu adalah, karena Chu Bore masih memiliki token Chu Heavenly Clan di pinggangnya. Sebenarnya, Chu Feng juga sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa seseorang dari Chu Heavenly Clan akan melakukan hal semacam ini. Chu Heavenly Clan, seru kerumunan. Begitu Chu Feng menyebutkannya, Ying Mingchao dan yang lainnya juga memperhatikan token di pinggang Chu Bore. Setelah memverifikasi identitas orang tua itu, orang-orang yang hadir mulai panik. Apa itu klan surgawi Chu? Mereka tidak hanya tuan dari alam biasa 100 refinements, tetapi mereka juga memerintah seluruh alam atas Ciliokosem besar. Sementara mereka bisa mengabaikan orang-orang dari generasi muda yang dikirim Chu Heavenly Clan untuk berlatih, karena orang-orang itu tidak akan menerima perlindungan dari Chu Heavenly Clan saat pelatihan di sana. Selain itu, para ahli sejati dari Heavenly Clan Chu adalah keberadaan yang mampu melenyapkan mereka secara instan. Mereka adalah makhluk yang orang-orang dari alam biasa 100 refinements tidak berani untuk tidak menghormatinya.
Adapun orang tua di hadapan mereka, dia jelas-jelas adalah salah satu makhluk seperti itu. Di depan orang-orang dari 100 Refinements alam biasa, orang-orang itu tidak bisa digambarkan sebagai kultivator bela diri. Orang tua itu memiliki kekuatan untuk menguasai seluruh alam biasa 100 Refinements. Di depan mereka, dia mirip dengan dewa, dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Untuk melawan dewa, bagaimana mungkin mereka bisa menang? Chu Feng, tepatnya dari mana asalmu? Kamu benar-benar terlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Chu Bore bertanya pada Chu Feng. Cih, itu bukan urusanmu, kata Chu Feng dengan dingin. Hehehe, Chu Bore tertawa dengan acuh tak acuh. Kemudian, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin dan menyeramkan dan berkata, sebenarnya, tidak masalah apakah kamu memberitahu aku atau tidak. Karena bagaimanapun, kamu tidak akan bisa lepas dari kematian hari ini. Selain itu, tidak ada yang akan tahu bahwa akulah yang membunuhmu. Bahkan jika kamu memiliki dukungan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Meskipun Chu Bore berbicara dengan nada yang sangat acuh tak acuh, dia sebenarnya khawatir. Jika membunuh Chu Feng, dia khawatir akan menyinggung monster besar di belakangnya. Sementara Chu Heavenly Clan di belakang Chu Bore adalah monster besar itu sendiri, tetap saja bahwa Chu Feng adalah seseorang yang berlatih dalam teknik hukuman misterius ilahi. Dia merasa bahwa, kekuatan di balik Chu Feng mungkin belum tentu lebih lemah daripada klan surgawi Chu. Dengan kemampuan yang ditangkap Chu Feng dan betapa berbakatnya dia pasti akan dianggap jenius surgawi bahkan dalam kekuatannya. Chu Bore sebenarnya tidak berani menyinggung jenius surgawi seperti Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena jika kekuatan di belakang Chu Feng tahu bahwa dia telah membunuh Chu Feng, maka dengan status yang dia miliki, klan surgawi Chu pasti tidak akan melindunginya. Demi memenuhi tuntutan kekuatan di belakang Chu Feng, mereka akan mengirimnya untuk ditangani. Ini adalah ketakutan terbesar yang dimiliki Chu Bore. Namun demikian, dia tidak tahu bahwa Chu Feng sebenarnya tidak memiliki monster besar di belakangnya. Orang yang dia pikir sebagai jenius surgawi, itu hanyalah anak sampah yang dibuang oleh Chu Heavenly Clan. Kamu berencana membunuh kita untuk membungkam kita. Dalam hal itu berarti bahwa masalah ini tidak dilakukan di bawah perintah dari klan surgawi Chu, melainkan sesuatu yang kamu putuskan sendiri. Tanya Chu Feng. Kamu sudah menebak dengan benar, kata Chu Bore sambil tertawa kecil. Tuanku, tolong luang kami, tolong luang kami. Tepat pada saat itu, suara memohon pengampunan terdengar dari kerumunan di bawah ini. Bahkan semakin banyak orang mulai memohon pengampunan. Melihat ke bawah, orang-orang itu semua berlutut di tanah dan bersujud kepada Chu Bore tanpa henti. Chu Bore melirik mereka, dan tidak ada sedikit pun rasa iba di matanya. Jangan khawatir, aku tidak akan segera membunuh kalian semua, ucapnya. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke arah Chu Feng lagi. Apakah kamu tidak ingin tahu, apa yang aku coba lakukan untuk membuka segel dengan formasi ini? Yakinlah, sebelum kamu mati di sini, aku akan memuaskan rasa penasaranmu, dan memperluas wawasan semua orang. Ini mungkin sesuatu yang kalian semua tidak akan bisa saksikan di seluruh hidupmu selanjutnya, ucap Chu Bore. Bas-bas. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Bore mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Saat berikutnya, gas hitam gelap mulai muncul dari tubuhnya, dan mulai berasimilasi dengan formasi besar. Gas hitam gelap yang dipancarkannya berbeda dari yang ada pada Master Infant Soul Sect. Mereka tidak memiliki suara tangisan bayi yang menyedihkan, serta tidak tampak menakutkan dan menyeramkan. Tentu saja, mereka tidak seseram itu. Namun demikian, orang-orang seperti Chu Feng dapat dengan jelas merasakan, bahwa gas hitam gelap yang dipancarkan oleh orang tua Chu Heavenly Clan di hadapan mereka ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Master Infant Soul Sect. Faktanya, gas hitam gelap yang dipancarkan oleh semua orang dari Infant Soul Sect, itu dapat dikombinasikan jauh lebih rendah daripada yang dipancarkan oleh orang tua ini. Ini benar-benar kekuatan yang menakutkan. Bergemuruh. Gemuruh mulai terdengar dari formasi besar, dan mereka sangat memekakkan telinga. Chu Feng dan yang lainnya mengangkat kepala, dan memandang ke arah langit dan gelisah memenuhi mata mereka. Alasan untuk itu adalah, karena formasi Grand Jiwa Bayi tidak lagi sepenuhnya hitam. Sinar cahaya biru mulai muncul dalam formasi besar hitam pekat itu.
Itu haruslah jiwa-jiwa yang diekstraksi dari alam biasa 100 refinement. Boom! Tiba-tiba saja, sinar biru mulai berkumpul bersama. Mereka mulai bercampur dengan gas hitam gelap, dan membentuk pilar gas yang menembak langsung ke kedalaman bumi. Bas-bas! Saat berikutnya, garis-garis emas mulai muncul di permukaan bumi. Garis-garis itu mulai menjalin satu sama lain dan terus menyebar, dan itu seperti lautan garis-garis emas yang luas tanpa batas. Paling tidak, dari tempat Chu Feng bisa melihat, permukaan di bawah ini sepenuhnya ditutupi dengan garis-garis emas. Itu adalah formasi besar. Begitu besarnya, sehingga bahkan Chu Feng mulai merasa takut. Itu formasi penyegelan, seru Chu Feng. Segera, Chu Feng menentukan bahwa formasi yang muncul di permukaan bumi, itu adalah formasi penyegelan. Itu adalah formasi penyegelan yang sangat luas. Hanya saja, apa yang bisa disegel oleh formasi penyegelan yang begitu luas itu? Chu Feng, perasaan ini buruk, bahkan si ratu mengungkapkan ekspresi gelisah. Formasi penyegelan yang begitu besar ini, itu hanya bisa berarti satu hal. Itu adalah penyegelan sesuatu yang sangat megah. Ratu, kamu juga memperhatikannya? Tanya Chu Feng. Hah, si ratu mulai bingung. Sudah jelas, dia tidak memperhatikan apa yang telah diperhatikan Chu Feng. Sepertinya kamu tidak menyadarinya. Itu bisa dimengerti, kamu hanya bisa melihat apa yang aku lihat, dan dengar apa yang aku dengar. Tetapi tidak sepenuhnya merasakan apa yang aku rasakan, kata Chu Feng. Memangnya apa yang kamu rasakan? Tanya si ratu. Aku merasakan aura kucing tua itu dari formasi penyegelan besar di bawah, kata Chu Feng. Kucing tua, kamu berbicara tentang kucing tua kuil surgawi Buddha itu? Tanya si ratu. Benar, kucing itu tepat seperti yang aku bicarakan, kata Chu Feng. Bukankah itu berarti bahwa formasi besar ini adalah, ucap si ratu yang menjadi semakin heran. Tidak ada kesalahan. Apa yang Chu Heavenly Clan coba sembunyikan, itu adalah hal yang disegel oleh kucing tua itu, kata Chu Feng. Ini benar-benar buruk, si ratu mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih heran dan tidak nyaman. Dia masih ingat bagaimana Grandmaster Pocket menggambarkan benda yang disegel oleh kucing tua itu. Item itu bukan sesuatu dari 100 Refinements Ordinary Realm. Item itu dari dunia luar, dan memiliki sifat yang sangat haus darah dan kejam. Jika benda itu membebaskan diri dari segelnya, seluruh alam biasa 100 Refinements akan jatuh ke dalam malapetaka, dan semua orang di alam biasa 100 Refinements akan terbunuh. Ini akan menjadi takdir yang tak terhindarkan untuk alam ini. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia berencana untuk membuka segel item itu, tapi dia benar-benar tidak boleh berhasil, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia mulai mengirim transmisi suara kepada Ying Mingchao dan yang lainnya. Ying Mingchao dan semua orang dari pasukan sekutu, mereka telah menerima transmisi suara Chu Feng. Chu Feng memberi tahu mereka melalui transmisi suara untuk segera melarikan diri dan meninggalkan tempat ini dengan kecepatan tercepat mereka pada saat berikutnya. Kerumunan pun sedikit bingung oleh transmisi suara tiba-tiba Chu Feng. Bas-bas. Tepat pada saat itu, aura yang sangat kuat mulai memancar dari tempat Chu Feng berdiri. Aura itu segera menyelimuti seluruh langit. Ketika mendongak, kerumunan memperhatikan bahwa gas merah telah muncul di langit di atas Chu Feng. Adapun itu bukan disebabkan oleh Chu Feng sendiri. Namun sebaliknya, itu disebabkan oleh pedang yang dipegang Chu Feng di tangannya, yaitu pedang iblis Evil God Sword. Chu Feng sudah menanamkan kekuatannya ke pedang dewa jahat. Dengan demikian, kekuatan Evil God Sword akan diaktifkan. Awan merah tua itu segera menutupi seluruh langit. Itu sebenarnya menutupi seluruh formasi Grand Jiwa Bayi. Jika seseorang harus menggambarkannya, maka awan merah tua yang memenuhi langit itu bahkan lebih aneh daripada gas hitam gelap dari sebelumnya. Ketika melihatnya, orang banyak merasa lebih tidak nyaman. Apakah itu persenjataan iblis Chu Feng yang mampu membunuh abadi sejati? Aura yang menakutkan. Aku belum pernah mengalami kekuatan menyesakkan seperti ini sebelumnya, ucap kerumunan. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang di bawah, untuk menyaksikan kekuatan pedang dewa jahat Chu Feng. Satu demi satu, mereka pun mengungkapkan ekspresi ketakutan. Bahkan Ying Mingchao dan yang lainnya memiliki ekspresi gelisah di wajah mereka. Ini bukan lagi pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan pedang dewa jahat.
Namun mereka heran dengan faktanya, bahwa pedang dewa jahat tampaknya mampu melepaskan kekuatan yang tak tertandingi terlepas dari siapa yang dihadapinya. Mereka semua tahu bahwa pria tua dari klan surgawi Chu itu memiliki kekuatan seperti dewa, dan merupakan lawan yang tidak seorang pun dari mereka yang bisa melawannya. Meskipun mereka tidak tahu apa kultivasi orang tua itu, tapi mereka yakin bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah besar. Namun ketika pedang dewa jahat diungkapkan oleh Chu Feng, mereka mulai merasa kalau Chu Feng bisa menghadapi orang tua yang seperti dewa itu. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan pedang dewa jahat itu sama sekali tidak lebih lemah dari orang tua itu. Faktanya, keagungan tak tertandingi dari pedang dewa jahat itu berkali-kali lebih berani daripada orang tua itu. Hahaha. Pada saat orang-orang takjub oleh kekuatan pedang dewa jahat, namun Chu Bore tertawa terbahak-bahak. Tidak hanya tawanya yang keras, tetapi juga sangat mengejek. Chu Feng, itu adalah satu hal bagi kamu untuk menggunakan pedang dewa jahat untuk menjaga orang-orang di alam biasa 100 perbaikan. Namun sayangnya, kamu benar-benar ingin menggunakannya untuk menangani orang tua ini. Kamu terlalu meremehkan orang tua ini namanya. Kamu benar-benar ingin memperlakukan aku dengan cara yang sama seperti sampah tidak berguna itu. Aku hanya bisa mengatakan, kamu benar-benar bodoh, kata Chu Bore dengan mengejek. Meskipun dia juga menyaksikan kekuatan pedang dewa jahat, tapi dia jelas-jelas tidak menempatkan pedang dewa jahat di matanya. Dan, wush! Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mengangkat pedang dewa jahat di tangannya, dan mengarahkannya ke arah Chu Bore. Saat berikutnya, ekspresi semua orang yang hadir berubah sangat besar. Ketidakpercayaan bahkan memenuhi mata mereka. Bahkan Chu Bore sendiri tertegun. Kemudian, dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan menatap dadanya. Pada saat itu, sebuah lubang muncul di dadanya, dan darah mengalir keluar darinya. Dadanya telah ditusuk. Bukan hanya itu saja, tetapi gas merah telah muncul di dadanya. Gas merah tua menyebar dengan cepat, dan mereka melahap tubuhnya. Luka semacam ini juga muncul di tubuh Master Infant Soul Sect sebelumnya. Itu adalah pedang dewa jahat, dan itu adalah kekuatan pedang dewa jahat. Pada saat ini, Chu Bore masih memiliki ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajahnya. Dia tidak berani percaya bahwa, seseorang dari kultivasinya benar-benar akan terluka oleh pedang dewa jahat. Selain itu, dia tertangkap basah oleh kondisi lukanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir Chu Feng. Dan bahkan Chu Feng sendiri dipenuhi dengan keheranan. Bahkan dia tidak mengantisipasi bahwa Evil God Sword dapat melukai pria tua itu dari klan surgawi Chu dengan mudah. Orang-orang sebenarnya tahu, bahwa aura orang tua itu benar-benar kuat. Dia begitu kuat, sehingga Chu Feng merasa dia jauh lebih kecil dibandingkan dengannya. Seolah-olah lelaki tua yang berdiri di depannya itu bukanlah orang sama sekali. Tapi sebaliknya, dia adalah gunung raksasa yang tidak dapat diatasi. Chu Feng, kekuatan pedang dewa jahat, si ratu berseru dengan heran. Ratu, jadi kamu juga menyadarinya, kata Chu Feng. Baik Chu Feng maupun si ratu telah merasakan kekuatan pedang dewa jahat, itu sejak pertama kali Chu Feng menggunakannya. Pada saat itu, Chu Feng telah menemukan masalah yang mencengangkan. Saat dia menggunakan pedang dewa jahat lebih sering, tapi kekuatan pedang dewa jahat akan meningkat setiap saat. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Tepat pada saat itu, Chu Bore tiba-tiba berteriak. Matilah, teriaknya. Saat berikutnya, semua orang termasuk Chu Feng sendiri merasakan aura kematian. Itu adalah kekuatannya yang menindas. Chu Bore tidak menggunakan keterampilan bela diri, atau bahkan kekuatan bela diri apapun. Dia hanya melepaskan kekuatan opresifnya. Dia terlalu kuat. Dengan satu pemikirannya, penindasannya mungkin memenuhi seluruh wilayah. Dia tidak memberi Chu Feng dan yang lainnya waktu untuk merenung. Selain itu, kekuatannya yang menindas itu sudah cukup untuk sepenuhnya melenyapkan Chu Feng dan orang lain. Perbedaan kekuatan antara Chu Feng dan Chu Bore ini terlalu besar. Namun pada saat semua orang merasa bahwa mereka akan mati, mereka tiba-tiba terpana. Mereka dengan heran menemukan bahwa, kekuatan penindas yang fatal dari sebelumnya benar-benar menghilang. Kamu lagi, seru Chu Bore sambil memandang ke Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena hanya dia yang tahu bahwa kekuatan yang menghalangi penindasannya berasal dari Chu Feng. Chu Feng yang telah memblokir kekuatan menindas itu, dan menyelamatkan orang banyak.
Apa yang terjadi? Pikir Chu Feng sambil memandang pedang dewa jahat di tangannya. Alasan untuk itu adalah, karena hal-hal sebelumnya terjadi terlalu cepat. Jadi, dia sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi dan mengoperasikan pedang dewa jahat. Jadi pedang dewa jahat yang secara otomatis melepaskan kekuatannya, dan menyelamatkan semua orang. Dengan kata lain, tanpa Chu Feng mendesaknya, pedang dewa jahat melepaskan kekuatan yang menindas dan memblokir kekuatan menindas Chubore. Bocah, apakah kamu sudah mengerti sekarang, bahwa dewa ini bukan salah satu dari kejahatan besar? Dengan situasi yang ada, kamu tidak bisa mengalahkan lawanmu. Karena itu yakinlah, dan serahkan tubuhmu kepada dewa ini. Dewa ini akan menghentikan segalanya, dan memberimu hasil yang memuaskan. Tepat pada saat itu, suara Evil God Sword terdengar di telinga Chu Feng. Aku tidak akan terjatuh pada tipuanmu, dan hanya kamu yang akan digunakan olehku. Jangan pernah berpikir untuk menaklukkanku, kata Chu Feng dengan tegas. Meskipun pedang dewa jahat memang menyelamatkan semua orang menggunakan kekuatannya sebelumnya, tapi Chu Feng masih tidak akan menyerahkan tubuhnya ke pedang dewa jahat. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tahu betul betapa licik dan jahatnya pedang dewa jahat itu. Pedang dewa jahat adalah keberadaan yang jauh lebih menakutkan daripada orang tua Chu Heavenly Clan. Dan bahkan, itu jauh lebih menakutkan daripada benda bersegel itu. Karena itulah, Chu Feng tidak percaya apapun yang dikatakannya. Bocah, apakah kamu masih tidak mengerti situasi yang dihadapi? Dalam situasi seperti ini, jika kamu dan teman-temanmu ingin bertahan hidup, kamu harus mengandalkan kekuatan dewa jahat ini. Dewa jahat ini adalah satu-satunya hal yang dapat kamu andalkan. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatanku, kamu harus menyerahkan tubuhmu kepadaku. Pertimbangkan tindakanmu dengan benar, The Evil God Sword berkata sambil tertawa. Tiba-tiba saja, Chubore bertanya, bagaimana kamu mendapatkan diamond armamenmu itu? Kamu tidak perlu tahu hal itu. Namun jika kamu menyerah sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup, kata Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng tidak ingin membiarkan Chubore pergi. Namun sayangnya, pedang dewa jahat sudah tidak mendengarkannya lagi. Itu benar, tepat setelah pedang dewa jahat menyuruh Chu Feng untuk membuat keputusannya, Chu Feng menemukan bahwa kekuatan pedang dewa jahat tidak lagi berada di bawah kendalinya. Meskipun Chu Feng masih memegang Evil God Sword, tapi Chu Feng tidak dapat menyerang dengan itu lagi. Setelah kehilangan kekuatan pedang dewa jahat, Chu Feng pada dasarnya tidak dapat bersaing dengan pria tua Chu Heavenly Clan. Jadi, dia hanya bisa mengambil keuntungan dari kenyataan, bahwa orang tua ini masih tidak tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kendali pedang dewa jahat untuk mengancamnya untuk pergi. Dia berharap bahwa orang tua itu akan takut pada kekuatan pedang dewa jahat dan mundur. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.